Jadi kalau itu pertanyaannya tentu kita harus mengutip pernyataan Ketua KPU. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan di publik secara terbuka dan saya kira jejak digitalnya pun masih ada. Dia mengatakan bahwa apabila dipercepat pelaksanaan pilkadanya pada bulan September 2024, maka KPU siap menyelenggarakannya secara nasional. Itu artinya dia sudah menghitung seluruh perangkat aparatur dan jaringan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia, baik KPU maupun Bawaslu, itu sudah siap melaksanakan. Jadi karena itu kalau misalnya tadi dasar hukumnya nanti keluar, misalnya Perpu sudah lahir, berarti ada dasar hukum. Kemudian penyelenggaranya juga siap, masyarakat juga senang. Tadi kalau kata Pak Deddy bahwa yang diuntungkan adalah masyarakat, saya kira nggak ada alasan untuk katakanlah tidak menerima ya percepatan itu. Dan kalau saya tambahkan sedikit tadi, Pak Deddy, bahwa memang masyarakat diuntungkan. Kenapa? Karena nanti calon-calon alternatif untuk jadi kepala daerah juga akan semakin banyak. Mengapa? Karena selama ini itu anggota DPR itu tidak katakanlah berminat dalam tanda petik untuk mencalonkan diri jadi kepala daerah. Kenapa? Karena mereka harus disuruh mundur. Mundur dulu dia dari anggota berisiko DPR. Berisiko begitu Bung Saleh kalau mundur dulu. Ya kalau dia mundur nggak terpilih dia kepala daerah kan dia berisiko nggak terpilih lagi jadi anggota DPR. Akhirnya apa? Akhirnya dia nggak berminat lagi untuk apa maju jadi kepala daerah. Tapi kalau misalnya mereka diperbolehkan seperti ini, katakanlah September dia ikut pilkada. Lalu alhamdulillah karena dia memang tidak ada risiko apa-apa untuk mundur jadi anggota DPR, maka dia terpilih katakanlah misalnya dia kepala daerah, maka kepala daerahnya kan kompetitif. Artinya dia bersaing dengan calon-calon lain yang di luar yang anggota DPR yang sudah terpilih. Nah artinya apa? Masyarakat diuntungkan akan terpilih kepala daerah yang diminati oleh masyarakat, yang sudah terbukti terpilih juga dapat dipilek misalnya seperti itu. Nah yang untung siapa? Masyarakat juga gitu. Jadi karena itu dalam konteks ini saya kira memang semua partai politik semestinya itu ikut. Karena akan semakin terbuka persaingan. Saya nggak tahu nanti jangan-jangan Bapak Habibur Rahman mau jadi kepala daerah atau DKI. Jangan-jangan ada di sini semuanya mau jadi kepala daerah. Jadi gubernur DKI dulu kan. Gubernur Jakarta Timur nggak dipilih. Ya karena itu diangkat. Kalau wali kota kan diangkat. Kalau Jakarta ya. Tapi kalau gubernur kan mungkin. Atau Pak Deddy jangan-jangan dicalonkan dulu oleh partainya untuk maju kepala daerah dulu. Kalau misalnya katakanlah nggak ada risiko itu. Nah justru sekarang malah saya sebetulnya menggugat juga ya soal aturan. Kenapa sih anggota DPR nggak boleh cuti dulu? Ya kan untuk pilkada gitu. Nah sementara yang lain kan boleh itu kalau kepala daerah kan dia cuti dulu untuk maju lagi misalnya. Nah kalau